Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Niken Raidina Laksmi Timur, dan teman saya, Hasanal Jundan, akan mempresentasikan materi bioteknologi mengenai teknik DNA rekombinan dan aplikasinya. Ruang lingkup pada materi TDR, teknik DNA rekombinasi ini, yang pertama, peralatan TDR. Yang kedua, DNA sebagai material genetika. Yang ketiga, prosedur rekayasa genetika. Yang keempat, aplikasi rekayasa genetika dalam produksi human protein, hormon, human growth hormone. Yang kelima, faktor pembekuan darah 7 dan 9. Yang keenam, interferon beta. Selanjutnya masuk ke materi peralatan TDR. Teknologi DNA rekombinan atau sering disebut juga rekayasa genetika ini adalah suatu ilmu yang mempelajari pembentukan kombinasi materi genetik yang baru dengan cara penyisipan molekul DNA ke dalam suatu vektor sehingga memungkinkannya terjadi integrasi dan mengalami perbanyakan dalam suatu sel organisme lain yang berperan sebagai sel inang. Peralatan yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain enzim retriksi, yang kedua enzim DNA ligase, yang ketiga plasmid, yang keempat transposon, yang kelima pustaka genom, yang keenam enzim transkripsi balik, yang ketujuh pelacak DNA atau RNA. Peralatan teknik DNA rekombinan, yang pertama enzim retriksi. Enzim retriksi digunakan untuk memotong DNA. Enzim tersebut mengenal dan memotong DNA pada sekuen spesifik yang panjangnya 4 sampai dengan 6 pasang basa. Bagian pada DNA yang dikenai aksi pemotongan oleh enzim retriksi ini dinamakan sekuens pengenal. Yang kedua, enzim DNA ligase. Enzim DNA ligase ini digunakan untuk menyambung DNA. Enzim tersebut berperan dalam membentuk ikatan fosfodiester kembali antara dua molekul DNA pasca pemotongan. Enzim ligase yang umum digunakan adalah T4 DNA ligase. Yang ketiga, plasmid. Plasmid digunakan sebagai vektor untuk mengklonkan gen atau mengklonkan fragmen DNA atau mengubah sifat bakteri. Pada umumnya, bakteri mempunyai satu kromosom. Kromosom bakteri berupa DNA sirkular atau DNA yang berbentuk lingkaran. Selanjutnya, peralatan TDR yang keempat, yaitu transposon. Transposon adalah DNA yang dengan sendirinya dapat berpindah-pindah tempat atau berpindah posisinya. Transposon ini dapat berpindah tempat pada satu molekul DNA atau pada satu kromosom. Transposon juga dapat pindah dari satu molekul DNA ke molekul DNA lainnya, dari satu kromosom ke kromosom lainnya. Kemudian, peralatan TDR yang kelima, enzim transkripsi balik. Digunakan untuk membuat DNA berdasarkan RNA. Enzim transkripsi balik yang digunakan oleh retrovirus untuk membuat kopi DNA berdasarkan RNA-nya. Yang keenam, ada pustaka genom. Pustaka genom digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Salah satu cara yang digunakan untuk mempelajari genom suatu organisme adalah dengan menggunakan pendekatan shotgun. Dengan pendekatan ini, DNA total dipotong menggunakan enzim retriksi. Yang terakhir ada pelacak DNA atau RNA. Digunakan untuk mendeteksi gen atau fragmen DNA yang diinginkan atau untuk mendeteksi klon yang benar. Selanjutnya, materi DNA akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Jundan. Baik, terima kasih Mbak Niken. Selanjutnya
DNA sebagai material genetika. Nah, jadi rantai DNA adalah sebuah polimer panjang tak bercabang yang hanya tersusun dari 4 macam subunit. Subunit ini adalah deoksiribonukleotid yang mengandung seperti basa adenin, sitonin, guanin, maupun timin. Nah, nukleotid ini saling dirangkaikan dengan ikatan-ikatan fosfodiester kovalen yang menghubungkan karbon 5 aksen pada sebuah gugus deoksiribosa dengan karbon 3 aksen pada gugus berikutnya. Nah, keempat macam basa tadi tersambung ke rantai-rantai gula fosfat yang hampir seperti macam manik-manik yang menjadi sebuah kalung. Selanjutnya ada prosedur rekayasa genetika. Metode yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika ini meliputi penggunaan vektor, cloning, PCR, seleksi, screening, serta analisis rekombinan. Adapun langkah-langkah dari rekombinasi genetik meliputi pertama, identifikasi gen yang diharapkan itu seperti apa. Yang kedua, pengenalan kode DNA terhadap gen yang diharapkan itu bagaimana. Yang ketiga, pengaturan ekspresi gen yang sudah direkayasa. Nah, yang terakhir, pemantauan transmisi gen terhadap suatu keturunannya. Selanjutnya, aplikasi teknik DNA rekombinan. Dalam pengaplikasian teknik DNA rekombinan ini ada 3 pengaplikasian. Yang pertama, human protein, yang kedua hormon, dan yang ketiga human growth hormone. Untuk human protein, produk rekayasa genetika human protein ini pertama kali berhasil adalah obat protein seperti insulin yang digunakan untuk pengobatan pada penyakit diabetes dan untuk pertumbuhan hormon somatotropin. Protein ini dibuat dalam jumlah besar oleh bakteri atau ragi yang direkayasa secara genetika. Nah, yang kedua ada pengaplikasian hormon rekayasa genetik pada hewan misalnya. Contoh pemanfaatan hormon BST atau bovine somatotropin hormon. Nah, hormon ini dapat memicu adanya pertumbuhan dan meningkatkan suatu produksi pada susu. BST hormon ini mengontrol laktasi atau pengeluaran susu pada sapi dengan cara meningkatkan jumlah sel-sel kelenjar susunya. Yang ketiga ada pengaplikasian human growth hormone atau biasa disebut hormon pertumbuhan manusia, yang merupakan suatu rantai polipeptida yang tinggal mempunyai 191 asam amino dan diproduksi dalam kelenjar pituitaria atau kelenjar pada infundibulum otak. Selanjutnya ada faktor pembekuan 7 dan 9, di mana faktor pembekuan ini yang diaktifkan akan membentuk suatu benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini akan membuat tersumbatnya suatu trombosit sehingga pendarahan dapat dihentikan. Nah, pembentukan faktor 7 memiliki waktu paruh paling singkat dari semua faktor koagulasi atau waktunya itu 5 jam dan merupakan salah satu faktor hati yang dependen vitamin K. Sekuen asam aminonya sangat mirip dengan faktor-faktor dependen vitamin K yang lainnya. Nah, untuk faktor ke-9 atau faktor Christmas ini, komponen tromboplastin plasma adalah faktor hati dependen vitamin K yang lain. Nah, faktor ini memiliki waktu paruh fisiologi sekitar 24 jam. Jadi lebih lama daripada faktor pembekuan yang ke-7. Tetapi tetap berada dalam konsentrasi tinggi dalam plasma cair yang disimpan. Selanjutnya interferon beta.
Interferon beta digunakan dalam bentuk fibroblast alami atau disebut preparat rekombinan. Nah, preparat rekombinan ini terdiri dari interferon beta 1A dan interferon beta 1B. Interferon ini menggunakan sifat antivirus dan antiproliferatif yang mirip dengan interferon alfa. Meskipun kemanjurannya telah diperdebatkan, interferon beta telah disetujui untuk pengobatan sklerosis multiple kambuh remisi dan sklerosis multiple progresif sekunder. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.